Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kepala Dinas P dan K Kota Malang yang saya muliakan, para kepala-kepala sekolah yang ikut hadir, takmir masjid Tarbiyatul Hidayah, jamaah sekalian, juga tak lupa Namirah TV Jakarta. Minggu yang lalu kita membahas dialog antara Rasulullah dengan iblis. Ya, sudah kita membahas man ahibba'uka min ummati, kata Nabi, siapa kekasihmu di antara umatku? Ada 10 kemarin. Nah, sekarang Nabi tanya lagi, hanya ada 2 pertanyaan dari Rasulullah. Dan iblis ini sengaja memang diutus oleh Allah untuk menemui Rasulullah. Bahkan iblis mengatakan, aku kepaksa, aku kepaksa nang awakmu, Muhammad, aku lagi diperintah ora kate nang ente. Karena memang musuh bebuyutannya iblis Rasulullah. Dan berbahagialah menjadi musuh iblis. Nah, sekarang pertanyaannya yang kedua, summa qala, summa moko kari-kari qala tanglet sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi, tanglet nang iblis, fakam a'da'uka min ummati, saiki piro musuhmu? Musuhmu iku piro min ummati, saking umatku. Ada berapa orang yang kau musuhi? Maka berbahagialah kalau menjadi musuhnya iblis. Ya. Karena akan bareng kanjeng Nabi di surga. Mudah-mudahan termasuk kula panjenengan. Amin. Siapa musuhmu? Musuhmu siapa ya iblis? Min ummati, di antara umatku. Qala, Iblis jawab, isruna nafaron, ono 20 ono 20 wong musuhku iku. Awaluhum utawi kang kawitan, sing pertama, anta ya Muhammad, awakmu Muhammad. Anta, kalau di bahasa dijawakan awakmu, anta ya Muhammad. Fa inni ubghiduka, fa inni sak temene ingsun, ubghiduka, temen-temen benci ka ing sira. Saya geting nang awakmu, benci banget nang awakmu. Iku sing pertama, musuhku iku awakmu Muhammad, sing pertama. Sing nomor loro, wal alimul amil bil ilmi, orang alim yang mengamalkan ilmunya. Itu iblis juwembek pol. Ana wong alim kakek ngamalno ilmune. Ya. Ini menjadi musuh iblis yang kedua. Yang ketiga, wahamilul Quran idza amila bima fi. Orang yang ahli Quran dan mengamalkan isinya. Ya. Kalau kata Al-Quran haram, manut haram. Dari Quran jauhi. Ya, jangan wis maca Quran walan taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Mulutnya wis maca Quran, nanging perbuatane gak padha karo yang diwaca. Wala taqrabuz zina, ojo cedek-cedek zina awakmu, haram, nyedek tok haram. Terus awake memahami, oleh ngono zinae.
itu pemahaman kucluk. Ya, jadi yang ketiga ya, orang yang ahli Al-Quran, maus Al-Quran, bahkan sedikit-sedikit kita berusaha menghafalkan minimal juz 30, bukan 30 juz. Minimal juz ke-30 ya. Ya. Hafalkan Pak nggih ini sing imami tarawih ini. Ustaz Samsul mana Ustaz Samsul? Imami tarawih hafalkan juz ke-30 ya. Ya. Jadi apa? Dan mengamalkan iza amila bima fi tatkala ni piyambak niku ngamalaken ilmu ni, ngamalaken isi Al-Qur'an niku. Ya, kalau ada orang ahli Quran, maus Quran, ahli baca Quran, menghafalkan Quran, mengamalkan isinya, itu adalah termasuk yang dibenci oleh iblis, termasuk musuhnya iblis. Yang keempat, wal muadzin. Oh ini, wal muadzin, tukang azan. Lillah sing ikhlas karena Allah fi khamsi sholawatin ing dalem 5 pira-pira waktu salat. Jadi azan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ya, ikhlas karena Allah memanggil orang-orang yang untuk salat, maka muadzin yang ikhlas begitu itu Pak ya, itu menjadi musuhnya iblis. Maka berbahagialah jadi musuhnya iblis, karena akan menjadi teman di surganya Allah bersama Rasulullah. Yang kelima, siapa lagi? Wa muhibbul fuqara'i wal masakina wal yatama. Para pencinta wong fakir, para pencinta para masakini, orang-orang masakini. Masakin itu jamak dari miskin. Jamaknya miskin apa? Masakina. Oh, berarti orang-orang masakini. Masakini, masakin, jamak dari orang-orang miskin. Wal yatama, nak children, yatim. Ya. Siapa yang mencintai para fakir, miskin dan yatim, mereka itulah orang-orang yang menjadi musuh-musuh iblis. Ya, kalau sebaliknya malah menjadi penghuni surga bersama Rasulullah. Jadi para pencinta fakir miskin itu bukan berarti gendai wong fakir miskin, boten. Maksudnya mencintai fakir miskin itu ya kepedulian sosialnya. Mencintai anak yatim, oh dikolai sing wis SMA. Oh, bukan gitu. Terus mari ngono kepethuk dielus-elus, sing sadar ya nduk, kebetulan anak wireng. Ya, wayu. Ya, Masya Allah. Jadi bukan begitu maksudnya. Mencintai artinya kepedulian sosialnya tinggi. Kalau fakir miskin butuh makan kita kasih. Anak yatim butuh SPP kita bantu. Butuh seragam kita bantu. Itu yang dimaksud wa muhibbul fuqara wal masakina wal yatama. Ya, ini termasuk musuh-musuh iblis. Yang keenam, wadu qalbin rahimin, wong sing angduwene ati sing penuh dengan kasih sayang. Artinya apa? Yang keenam adalah penyayang. Umat Kanjeng Nabi Muhammad yang penyayang. Ya, saakenan sayang, jangankan kok padha menungsani, jangankan kok nang mara tuwa, nang wong tuwa, nang dulur, nang tangga, nang hewan saja dia kasih sayang. Dulu Sayyidina Al-Ghazali ya, kalau berjalan di depan itu ada manuk jadi makan, enggak jadi terus Pak, tapi cari jalan lain agar tidak mengganggu manuk yang sedang makan tadi. Lek awak-awakan sibuk golek watu. Endi watu? Walang. Barangkali kenek digoreng. Nah, ini jauh dibandingkan ulama-ulama salaf dulu ya. Ini saya menjadi teringat kemarin saya terangkan, seumpama balang kenek mati, itu kemudian pas balang niku gak maca bismillah, bismillah ya Allahu akbar gak ngono.
moro pentung mati goreng. Niku batang. Nembak juga begitu Pak, memburu tembak. Syukur nembak, mati gak nututin mau disembelih mati, bawa nang omah. Ya. Sembelih digoreng. Batang itu. Tapi kalau lempar atau menembaknya itu maca bismillahi Allahu akbar, pure. Kebetulan tepak terus kelepek umpama nututin disembelih sunnahnya bismillah Allahu akbar lagi sembelih. Kalau ndak nututin dia sudah halal. Ya. Tapi kalau mboten maca bismillah Allahu akbar piyambake niku padha karo mangan batang. Hati-hati ya. Bahasa halusnya batang napa nggih? Itu bahasa Indonesianya, Pak. Bahasa halusnya. Ya pokoknya batang lah ya. Yang ketujuh, siapa lagi yang menjadi musuhnya iblis? Wal mutawadi'u lil haqqi. Orang yang tawadu, tunduk pada kebenaran. Tunduk, patuh, tunduk pada kebenaran. Itu orang yang pokoknya ahli ibadah ya. Dia tunduk pada perintah Allah. Salatnya selalu berjamaah, tidak pernah telat, ya. Puasanya Masya Allah, selalu sahur, kalau enggak lemes. Nah, misalnya ya, terus dia itu tawaduk dalam kebenaran, tunduk kepada kebenaran. Itu orang yang dimusuhi oleh iblis yang ketujuh, musuhnya iblis. Yang kedelapan, wasyabun, pemuda, nasa'a, yang giat fi ta'atillah, dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang ahli ibadah. Itu muring-muring iblis, Pak. Biasanya anak muda itu kan mainnya ke night club ya, gendaan biasanya. Tapi kok pemuda ini kok subhanallah khusyuk. Kayak di dinas ini subhanallah. Pegawai nom-noman itu ya Allah, lek salat Pak, sujud sawe. Keturun. Ya enggak lah. Ya, ndonga. Masya Allah. Ya, ini pokoknya pemuda yang giat beribadah di dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah. Itu musuhnya iblis yang ke-8. Yang ke-9, siapa lagi? Wa'akilul halal. Orang yang selalu berhati-hati terhadap apa yang ia konsumsi. Yang akan dimakan halal, yang diminum halal. Ya, wedang kopi halal, contoh. Halal. Subhanallah. Maka orang yang selalu mengkonsumsi yang ini minum halal, yang dimakan halal, musuhnya iblis. Karena kalau yang jadi musuh iblis itu harus bahagia, karena akan menjadi teman dengan Rasulullah di surganya Allah. Mugi-mugi termasuk kula panjenengan, amin ya rabbal alamin. Yang ke-10, siapa yang dikatakan musuhnya iblis itu? Wasyabani al-mutahabbani fillah. Pemuda ya, atau orang lah ya, masuk ke pemuda al-mutahabbani fillah, yang dia mencintai karena Allah, benci karena Allah, senang karena Allah. Misalnya, kenapa kita senang ke orang itu? Karena Allah. Iya Pak, dia orang baik, akhlaknya api, totok romone api, dia ahli ibadah, ahli maca Quran, subhanallah, ahli puasa sunnah, masya Allah Pak. Oh nggih, saya senang karena Allah. Nah, kita besoknya kita benci pada dia karena Allah. Kenapa? Dia ternyata khilaf, ada kesalahan, ya. Misalnya nggowo bojone konco misalnya. Wah, ini gak bisa ditolerir ini. Ya, kita benci karena Allah, senang karena Allah, benci karena Allah. Nah, itu namanya orang yang demikian itu ya, menjadi musuhnya iblis. Yang ke-11, wal harisu ala salati fil jamaah.
wal harisulan tetep njogo kanthi istiqomah ala sholati ing ngatasi salate fil jamaati ing dalem jamaah. Salat ini Pak selalu jamaah. Dulu pernah saya sampaikan Pak, orang-orang yang ahli salatnya itu berjamaah terus 5 waktu nih, Allah bakal maringi 5 hadiah. Pertama, ya, apa namanya? Tidak akan pernah kere uripe. Ya. La yusibul fuqara fi hayatih. Dia tidak akan pernah tertimpa kefakiran dalam hidupnya. Sholatnya 5 waktunya sholat jamaah terus Pak. Walau tidak satu masjid. Kita musafir cari masjid. Ya, enaknya musafir kalau bawa mobil sendiri enak Pak. Bisa berhenti, duhur berhenti, asar berhenti gitu, enak. Ya, walaupun juga bisa di jamak. Ya, kita selalu berusaha untuk jamaah. La yusibuhu fakrun fid dunya. Itu yang pertama. Tidak akan terkena kefakiran, kemelaratan, keloro-keloroan, tidak. Dijamin oleh Allah. Meneng-meneng moro-moro teko moro tuwa mari panen, digawakno 20 kilo. Kayak moro tuwa ning duwe sawah. Moro-moro meneng-meneng moro-moro datang kepala dinas ke rumah. Waalaikumsalam. Nggo wedhus. Wedhe. Napa nih? Hadiah. Yai, nggih pun, alhamdulillah. Matur nuwun. Beliau wangsul tak buka. Isinya dus lagi. Dusnya tak buka, dus lagi. Sampai kali cuili Pak. Ternyata emas berlian. Kapan? Buka. Umpama. Nah ini ya. Jadi tidak akan kefakiran, tidak akan. Yang kedua, yarfa'illahu ta'ala lahu azabul qabri. Orang yang selalu sholat berjamaah, sholatnya 5 waktu jamaah terus, dia akan diselamatkan oleh Allah dari siksa kubur. Tidak akan pernah terkena siksa kubur. Mau dipentung benekeron, ditangkis, keong. Siapa kon? Aku pahala jamaah wong iku, sholat jamaah terus wong iku. Di kantor P&K. Subhanallah. Ya, luar biasa. Ini apa namanya? Akan diselamatkan Allah dari siksa kubur. Yang ketiga, yu'ta kitabahu biyaminih. Catatan amal perbuatannya itu Pak akan diterimakan dengan tangan kanan. Ini menandakan tangan kanan itu mulia, baik. Makanya setiap Selasa saya selalu diuji oleh kepala dinas. Selalu diuji saya. Ini kiai betul apa enggak? Makanya ujiannya itu minumannya selalu di kiri. Kalau sampai saya lengah minum karo tangan kiri, gak lulus saya. Selalu diuji. Ngetes tok ini. Kalau sampai saya minum pakai kiri, duduk kiai. Waduh, iki kan saya kemang ini. Kapan minuman dek kene? Begitu masuk lagi, diuji lagi. Masya Allah. Ya, tapi kalau penjenengan Pak coba gitu, pasio pakai jempol gitu, nunjukkan uang. Misalnya ada makanan di situ ya, monggo pakai jempol padahal, monggo. Adokan misalnya. Wis pakai kiri, omongannya gak enak. Ora kolu mangan. Tapi Pak di sebelah kanan, subhanallah, sudah pakai jempol, omongannya enak, monggo dipun sekecaaken. Wow, so sweet. Enak. Tapi masuk kiri Pak jempol Pak. Kadang ngomongnya badokan. Minta geremak itu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Jadi catatan amal perbuatannya orang yang selalu sholat 5 waktu akan dikasih dengan tangan kanan, diberikan dengan tangan kanan, ya, diterimakan dengan tangan kanan. Subhanallah. Yang keempat,
orang yang selalu jamaah sholat, menjaga jamaahnya. Hadiah yang keempat, yamurru ala siratikal barkil khotib. Dia besok ketika meniti di atas jalan siratal mustaqim, di atas jurang neraka menuju pintu surga, itu seperti kilat yang menyambar. Mak petunjuk nyampe di depan pintu surga. Itu baru mak, belum pak petunjuk. Ya, mudah-mudahan kula panjenengan seperti kilat yang menyambar juga bersama rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya. Yang kelima, orang yang selalu jamaah sholat 5 waktunya dijaga terus. Apa kata Nabi yang kelima hadiahnya? Wa yudkhiluhullahul jannah bila adab wala hisab. Dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya tanpa diazab, tanpa dihisab, tanpa diinterogasi terlebih dahulu, langsung panggil. Ya Allah, mudah-mudahan termasuk kula jenengan dan keluarga kula jenengan dan keturunan kula panjenengan. Amin ya rabbal alamin. Ini yang musuh iblis yang keberapa tadi ya? Yang ke-11. Kok seakhirnya wis ngempot iki. Yang ke-12. Siapa musuh iblis? Walladzi yusalli bil laili wan nasu niyam. Walladzi yusalli, orang yang selalu sholat bil laili ing tengah wengi wan nasu lan utawi menungso niyamun iku turu. Jadi dia sibuk sholat malam sementara tetangga kanan kirinya podo kelenger. Podo turu. Nah, ya, enak jenengan sudah sibuk sholat, ruku, sujud, tetangganya si ngiler-ngiler, turu, pulas, jenengan sudah sibuk dengan Allah. Maka orang seperti itu Pak, dia akan bersama Rasulullah di surga, dia menjadi musuh iblis. Yang ke-12, 13. Walladzi yumsiku nafsahu anil haram. Wong sing yumsik nafsahu, mampu menahan dirinya anil haram, dari hal-hal yang haram. Ono wedok lewat, ayu Pak, karepe hati kudu ngutik titik. Jadi jenengan moh enggak, saya takut Allah. Lah, orang yang selalu begitu bisa menahan nafsunya, menahan hawa nafsunya, menahan dirinya untuk tidak melakukan yang haram, maka orang seperti itu menjadi musuh iblis. Ya, bahagia jadi musuh iblis. Kemudian yang ke-14, walladzi yansahu lil ikhwan wa laysa fi qalbihi sayun. Ya, orang yang kalau diminta nasihat dia nasihati. Ya, tanpa ada pamrih. Ya, ada orang kok ngene kelakuane, dinasihati ngono sing ngono, tapi aja ngono, ngene wae. Gak dilakoni alhamdulillah, gak diikuti terserah. Yang penting kita sudah menasihati. Biyen niku ana wong buta, Pak, kacamataan ireng. Wis jelas-jelas pakai tongkat iki lho, Pak. Tongkat cilik niku petunjuk. Meh pun kecegur. Ada anak muda ngilingno. Pak, agak ke kiri, Pak, di situ ada got, ada kali cilik nih lho. Opo kon ora nomae nasihati aku seru. Waduh, baru 2 langkah yang nasihati itu Pak, noleh sing anak muda. Lho Pak, wis tak kandhane ya. Apa katanya yang dia sing ndablet niku wae? Aku anjene kate atus. Mosok atus dia peceren. Iku lho hati sudah keras itu Pak. Dinasehati, aduh, dielingno go mati go ke arah tibi, ke dojo ke rawo, ke boro ke timur, serat tak mati ya. Itu jenenge jemar cedak Pak. Bong sombong. Ya, hati kalau keras akan menjadi orang sombong. Naudzubillah, summa naudzubillah. Nasihati. Yang ke-15, walladzi yakunu abadan ala wudu'in. Walladzi uwang yakunu kang ana sapa alladzi abadan, ya. Sapa wong iku mang abadan saklawase ala wudu'in ing ngatasi wudu'e. Nah, minggu yang dulu, 2 minggu yang lalu saya bilang ono uang melanggengkan wudhu. Saya cerita ada Quran kecil di saku saya, pesan guru saya dulu. Ya,
Orang yang selalu melanggengkan wudhu, batal wudhu, batal wudhu, batal wudhu, itu Pak, itu menjadi musuh iblis. Tapi berbahagialah, berbahagialah orang seperti itu, akan ada nur, dititipi nur Allah dalam hatinya. Kalau orang sudah dititipi nur Pak, cahaya Allah, calon penghuni surga. Subhanallah. Yang ke-16, siapa lagi musuh iblis itu? Wasakhiyun, loman, wong sing loman. Loman itu kebalikan dari bakhilun. Loman, siapa? Penjenengan dikatakan oleh Rasulullah, penjenengan rungokkan ini ya. Para wali songo itu diangkat derajatnya oleh Allah, itu bukan karena ilmunya tok, ibadahnya tok, boten. Yang menjadi penyebabnya juga adalah karena kelomanannya Pak. Lomannya itu loh, dermawannya itu loh. Itu yang akan mengangkat derajatnya. Subhanallah. Nah, yang ke-17, wa husnul khuluqi. Orang yang memiliki andep asor, totok romo, akhlakul karimah, budi pekerti yang baik, itu akan dibenci oleh iblis. Suami yang berakhlak kepada istri, tentu dia akan memberi sebelum dia diminta. Belonjo. Istri yang baik, jebablah duluan sebelum diminta suami. Ya, yombo karo. Ustaz Samsul yang ngerti itu ya. Tangkin tangan. Yang ke-18, siapa yang menjadi musuh iblis itu? Wal musaddiqu rabbahu bima dhaminallahu lahu. Uang sing benerno jaminan Allah ya, yang akan diberikan kepada orang itu. Dia ada jaminan Allah, yakin akan jaminan Allah, janji-janji Allah, yakin. Jadi kalau orang soleh akan diberi fasilitas surga, gitu-gitu itu yakin dalam hatinya Pak. Maka orang yang penuh keyakinan kepada Allah seperti itu, akan jaminan-jaminannya Allah yang akan diberikan kepadanya, itu adalah musuh iblis. Selalu membenarkan Rasul, selalu membenarkan firman Allah. Pokoknya apa jari Quran benar, apa jari Kanjeng Nabi benar. Nah, ini kan berarti imannya luar biasa Pak. Nah, yang ke-19, wal muhsinu, Pak Muhsin, bukan, ya, wal muhsinu, ya, ila masturatil aramil, masya Allah, orang yang selalu berusaha memperbagus, ya, ilal masturat, ingat maring kepentingane al aramil, piro-piro janda tuwek, duduk nom loh, janda tua yang butuh uluran tangan, ya. Siapa yang selalu memperbaikinya, nasib mereka, jenengan santuni mereka, subhanallah. Orang yang saat niki sing di internet rondo-rondo nom, masya Allah. Yang ngoyo sing suge nom, sing rodok teles, mari adus. Ya apa? Janda tua yang butuh uluran tangan kita itu loh Pak. Ya, itu. Yang ke-20, yang terakhir. Siapa musuh iblis itu? Wal musta'iddu lil maut. Wong sing selalu siap ngadepin mati. Artinya apa? Likasratil ibadah. Untuk memperbanyak ibadah, sangu-sangu ke akhirat. Itu Pak yang selalu dia perhatikan. Cita-cita masa depan itu bukan sekian tahun, 10 tahun, 20 tahun, boten. Ajal manusia gak ono sing ngeruh, malaikat maut gak ono sing gak WA dulu Pak ke rumah itu. Engko janjian sih, oh boten. Yang dimaksud dengan masa depan kula panjenengan, masa depan orang-orang yang beriman itu adalah akhirat. Akhirat yang dimaksud dengan masa depan.
Bagaimana masa depan kita? Artinya bagaimana di akhirat kelak. Niki dilungkas niki Ramadan nggih. Makanya kita disunnahkan doa. Allahumma barik lana. Mulai Rajab niku, Pak. Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami fi Rajabah, di bulan Rajab, wa Sya'bana, dan di bulan Sya'ban, wa ballighna, dan sampaikanlah ya Allah umur kami ya Allah Ramadan, nututi bulan Ramadan. Itu terus dipanjatkan oleh Rasulullah biar dicontoh oleh umatnya. Lah, niku lek umpama kula panjenengan oleh Allah dikabulkan doa itu, umur kula panjenengan nututin betul bulan Ramadan, berbahagialah. Kenapa? Karena di setiap ada kamu, bukan. Di setiap amal kula panjenengan akan dilipat gandakan alfa marrat. Coba, bi alfi marratin, dilipat gandakan oleh Allah setiap amal kula panjenengan di bulan Ramadan ping 1000 nih. Subhanallah, Pak. Beruntunglah, berbahagialah orang-orang yang umurnya nututin Ramadan. Karena setiap satu huruf yang kita baca dalam Al-Quran dibalas 1000. Misalnya jenengan ambil mic mau tadarus, Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? 19. Berarti 19.000 pahalanya sudah. Nun 1000 berarti 20.000. Karena sudah merasa banyak pahala. Shadaqallahul azim. Itu koclok. Aja ngono. Aja melok-melok ngitung pahala, Pak. Ya. Sudah ada yang ngatur pahala. Hancur misalnya telur. Enggak jadi ngaji. Sudah biarkan lepas. Lepas saja sudah. Biar malaikat yang nyatet. Siapa orang yang sempat menghatamkan Al-Quran walau sekali di bulan Ramadan, maka hakikat maka barang siapa orang yang sempat menghatamkan Al-Quran sepisan di bulan Ramadan, maka hakikatnya orang itu telah menghatamkan Al-Quran 1000 kali. Enggak ada di luar yang Ramadan, enggak ada. Kuat jenengan menghatamkan ping 1000, kuat, langsung jedir, Pak. Lambene jedir. Enggak mungkin. Enggak, lambene dawa. Lah ini menghatamkan sepisan podo karo menghatamkan Al-Quran ping 1000. Subhanallah ya Allah. Eman Pak, eman. Jenengan sholat duha sekali sama dengan ping 1000. Jenengan sholat duhur sepisan podo karo sholat duhur ping 1000. Terus niku dilipatkan 1000. Ya. Ini ke Rasulullah ndak pernah bohong. Rasulullah ndak pernah dusta. Yakinlah. Semangatlah kita beribadah mumpung masuk Ramadan kelak. Ya, kok kelak sih? Mben iki lho. Kok kelak kok kaya sawangane. Mben mantun niki Sya'ban mansun Sya'ban Ramadan, Pak. Mugi-mugi sing hadirin dawa umur. Ya, seger waras. Murah rezekine. Padang dalane jembar dalan bisnis. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kok kuburane. Hadirin sekalian, terakhir kata-kata saumun tak terangkan dulu. Saumun ada berapa huruf? Ustaz Samsul? 3. Shod, wawu, mim. Ya. Ada 3 huruf. Shod, wawu, mim. Shod itu apa sih shod itu? Sumtun, artinya diem. Jadi le poso ojo kakian nyerocos, kecuali mubalek. Kalau mubalek gak usah ngomong, yang gak bisa ngaji.
Maksud saya, tolong mulut dijaga, ojo kakean riba, fitnah, namimah, berkata-kata yang kurang bermanfaat. Suntun, diem. Saumun, waraun. Orang puasa itu harus warok. Apa warok? Berhati-hati dari sesuatu yang subhat, apalagi yang haram. Percuma Pak, dari fajar sampai fajarwati, sampai maghrib, ya. Dari fajar sampai maghrib puasa, menahan dari yang halal, menahan dari yang haram, ya, dia puasa. Bukoy Pak, hasil ngentit kolek di Soekarno Hatta. Yang jualan lengah ambil ngentit. Masya Allah, kan banyak di Soekarno Hatta itu ya. Wong dodolan kolek mahasiswi ini lho. Iku tutuk wong melarat, Pak. Gayane tok niku bantu koncone niku lho. Kolek. Pakaiannya gak karu-karuan. Ya, kepala dinas lewat ditawari. Pak katanya, kolek. Masya Allah. Untungnya beliau santri, Pak. Enggak mungkin merem. Apa? Maksud gue ya, hati-hati, Masya Allah ya. Jadi hati-hati dari hal-hal yang subhat, apalagi yang haram. Terakhir huruf apa? Mim. Malakun. Apa? Menguasai. Malik itu kan raja, menguasai. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Kalau malakun, menguasai hawa nafsunya. Hawa nafsunya, orang yang berpuasa itu hawa nafsunya. Pak, jari ini setan dibelenggu. Kok si akeh sing gendaan? Itu iblisnya sudah berupa ndasi ireng, Pak. Iblis dibelenggu, tapi awak wis dadi iblis. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.